adik-adik, kembali lagi bersama kita guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu, bersama Kak Juli, Kak Billy, Kak Aone, dan Kak Cece. Halo, apa kabar adik-adik di rumah? Semoga sehat selalu ya. Sekarang kita mau ibadah ya Kak Juli ya? Iya, benar. Nah, kita mau sebelum masuk ibadah, kita mau angkat satu pujian. Kita bangkit berdiri, adik-adik di rumah boleh berdiri semua. Yuk, Kita berdiri mau semua nyanyi ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu, kedap-kedip. Hati-hati gunakan matamu, kedap-kedip. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, kedap-kedip. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Kedap-kedip, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Kedap-kedip, amin. Ya. Udah bergerak-bergerak kita Kak Juli ya, gerah ya? Iya, di rumah adik-adik mudah-mudahan makin semangat Kak Juli. Ya, sebelum kita mau dengar firman, kita mau berdoa syukur dulu. Kak Juli kita berdoa ya? Oke. Kita lipat tangan adik-adik, kita nyanyi Ibu Jari dan Telunjuk ya Kakak Billy ya. Oke. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis buat cincin, jari kelingkingku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, dimana pada pagi hari ini kembali kami berkumpul melalui kebaktian online ini. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus bersedia memberkati kakak-kakak guru sekolah minggu, adik-adik yang ada di rumah, bahkan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun mereka agar mereka mau bersama-sama beribadah melalui ibadah online ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan Yesus menuntun kebaktian kami ini melalui firman-firman yang akan mereka dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih Kakak Juli buat doa syukurnya. Ya, adik-adik, hari Minggu ini kita akan dengar cerita untuk kelas kecil dan balita sama Kastela, dan kelas tanggung dan kelas besar sama Kak Usul. Oke, kita mau dengar ceritanya ya Kak Juli ya? Ya. Oke, kita dengerin bareng-bareng yuk.
Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Yang Kak Usu harapkan kita tetap sehat dan kuat dalam keadaan sekarang ini, yaitu dengan adanya pandemi Corona. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tetap akan menguatkan kita. Firman, sebelum Kausu masuk dalam cerita, Kausu ingin kita membaca Alkitab terlebih dahulu. Adik-adik sudah bawa? Adik-adik sudah pegang Alkitabnya semua? Mari kita akan buka Alkitab kita yang diambil dari 1 Samuel 2 ayat 11 sampai dengan 17. Kau bacakan ya, adik-adik memperhatikannya. Di bawah judul kejahatan anak-anak Eli. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak Eli, lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigit 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang ini menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Nah adik-adik, kita lihat dalam cerita kita pada pagi hari ini. Di sini judul ceritanya yaitu jujur dalam persembahan. Adik-adik, kita harus tahu dulu ya, persembahan korban bakaran itu pada zaman dahulu apa saja sih? Nah ini dibagi 5 macam menurut tujuannya. 1. Korban bakaran untuk menyembah dan menyatakan keselamatan kepada Allah dan memohon pengampunan dari Allah. Kedua, korban sajian, korban untuk menyembah Allah dan bersyukur, mengakui Allah sebagai pemberi berkat. Yang ketiga, korban keselamatan, korban untuk menyembah dan meminta berkat Allah. Sebagian daging disimpan dan dimakan oleh imam. 4. Korban penghapusan dosa, korban untuk memohon pengampunan Allah, membereskan dosa yang dilakukan tanpa sengaja dan menguduskan diri dari kenajisan. 5. Korban penebus salah, korban untuk membereskan perihal lalai memberi persembahan
atau tanpa sengaja merusak sesuatu milik Tuhan, membereskan perihal, merampas atau menipu orang lain. Nah, adik-adik, dari contoh 5 macam korban bakaran dengan tujuan yang tadi kau sudah sebutkan, di sini kita dapat melihat dari kisah cerita daripada anak-anak daripada Imam Eli. Adik-adik, hari ini kita belajar mengenal persembahan korban. Siapa di sini yang tahu persembahan korban itu? Adik-adik, ada yang tahu nggak persembahan korban itu bentuknya apa? Atau kita pasti tahu ya, kalau di kalender itu ada Idul Adha. Idul Adha itu memang hari raya umat Muslim, yang artinya itu adalah hari korban. Kita suka lihat apa sih yang dikorbanin, yaitu misalnya kambing, domba, dan sapi. Kadang-kadang kita juga suka dapat ya dari mereka pada waktu umat Muslim merayakan hari korban. Nah, tapi adik-adik, kalau untuk kita anak-anak daripada Kristus, kita tidak lagi melakukan itu, karena kita memang sudah tidak menjalankan persembahan korban, karena Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Persembahan kita sekarang dari hasil kerja atau uang jajan kita. Itulah persembahan kita sekarang ya. Nah, adik-adik, pada suatu masa saat Bait Allah dipimpin oleh Imam Eli dan anak-anaknya yang membantu ayahnya, yang secara tradisi mereka suatu saat akan meneruskan jabatan imam ayahnya mereka. Mereka adalah Hofni dan Pinehas. Mereka bertugas menerima persembahan keselamatan dari umat. Jadi mereka yang bagian ngumpul-ngumpulin nih kalau ada persembahan dari umatnya pada zaman Imam Eli. Nah, adik-adik, tapi rupanya tugas dari anak-anak Imam Eli ini, mereka sangat tidak mengindahkan Tuhan dengan tugasnya ini. Mereka selalu tidak menggunakan, tidak taat atas firman Tuhan. Nah, adik-adik, contoh, bagaimana kalau misalnya nih adik-adik punya permohonan, misalnya ingin sepeda baru, tetapi permohonan kita terhalang oleh karena tingkah orang lain. Kau surasa saat itu umat pun merasakannya, umat yang memberikan persembahan waktu zamannya Imam Eli. Nah, kau juga membayangkan bagaimana adik-adik yang tadinya ingin sepeda baru akhirnya jengkel, kesel, dan ada juga yang sedih karena terhalang oleh tingkah laku orang lain. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitu juga adik-adik dengan kita semua, baik kausu maupun adik-adik. Kita di sini kita lihat, kita juga kadang-kadang suka berbuat seperti itu. Misalnya, ketika adik-adik jajankan uang persembahan yang diberikan, lalu kembaliannya dipersembahkan di sekolah minggu. Tindakan adik-adik bisa seperti Hofni dan Pinehas. Jadi yang harusnya diberikan semuanya, tapi masih dipenggal atau dipotong untuk keperluan kita. Begitu juga waktu zaman Hofni dan Pinehas seperti itu. Mereka umatnya mengorbankan korban sembelihannya, itu diuntukkan untuk korban untuk imam-imam
untuk korban untuk Tuhan, tapi mereka penggal. Mereka rasain dulu, ya. Ada lagi mereka tidak harus dimasak, mentahnya, daging mentahnya mereka makan. Nah, adik-adik, kita banyak harus belajar ya untuk bersikap tidak seperti itu. Jangan juga, contoh juga, jangan juga adik-adik minta uang nih, persembahan ke mama nih ya. Ini biasa nih kan, kita kalau sekolah minggu kita pasti nggak usah minta juga, pasti mama kita, orang tua kita akan memberikannya. Atau setelah kita minta ke mama nih, kita lihat nih ada om dateng atau lagi nginep, atau kakak yang udah bekerja, kita datang kita minta, om bagi uang dong untuk persembahan di sekolah minggu, atau kak lu kan udah kerja, bagi dong untuk persembahan sekolah minggu. Semua itu dengan alasan untuk persembahan. Padahal yang adik-adik berikan itu hanya persembahan yang dari mama. Yang adik-adik minta dari om, kakak, dan lain-lain itu adik-adik simpan atau adik-adik untuk jajan. Nah, itu juga merupakan tindakan yang tidak jujur. Anak Tuhan harus jujur, terutama dalam persembahan, dan tidak mengambil yang bukan miliknya. Ya dong, kita persembahan yang untuk kita berikan untuk pelayanan Tuhan lewat sekolah minggu kita penggal. Berarti kita sudah tidak jujur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita bisa lihat di sini ya dari cerita tadi dari anak-anaknya Imam Eli, kita perlu belajar untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab. Jangan seperti Hofni dan Finehas, yaitu anak-anak daripada Imam Eli yang tidak bertanggung jawab ya dalam persembahan. Karena kalau kita jujur dan bertanggung jawab dengan persembahan, kita tidak menguranginya dan memakainya untuk kemauan kita sendiri, Tuhan pasti memberkati kita. Walaupun kita masih kecil-kecil, Tuhan akan melihat hati kita, kejujuran kita dalam memberikan persembahan. Karena tadi dikatakan bagi yang memberikan persembahan harus dengan jujur dan kerelaan hati, agar Tuhan memberkati kita dalam kehidupan hari-hari kita. Walaupun kita masih kecil-kecil, kita masih sekolah di bangku SD ataupun SMP, kau yakin dan percaya kalau kita sudah belajar jujur dalam memberikan persembahan dalam bentuk apapun, kita pasti diberkati. Dan ini, kejujuran ini akan menjadi berkat untuk hidup kita sampai kita dewasa, sampai kita masuk dalam pekerjaan kita. Kita tidak menjadi koruptor. Tahu kan adik-adik koruptor? Seram ya. Kalau sampai ketahuan akan dipenjara. Belum lagi pertanggungjawabannya dia kepada Tuhan. Nah, karena adik-adik sudah besar, anak tanggung pun sudah mulai besar, kita harus tahu bagaimana hidup jujur. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini, selain firman Tuhan yang kau sudah bawakan, kita akan melihat atau selanjutnya kita saksikan video tentang kejujuran dalam persembahan. Seperti judul cerita kita pada pagi hari ini, jujur dalam persembahan. Mari kita tonton video ini. May I have this? No. What do
we get something special for Grandpa? I'm sorry. Can I return the cake, please? Sure, yes. I want the cake, please. I won't ask for anything else. Next time, okay? When we can afford it? Last time you said that. You don't want this? I'll take it back. Hey. Hello, this is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, I want this one. But at the counter, we didn't have enough. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Here, have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. I've never forgotten about him. The man in the queue. Thank you. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money. Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it? May I know your name, mister? Well, I'm the man in the queue. I chose this cake for your birthday. Wow, this is my favorite. Thank you. Let's go and put some candles. Oh, careful. You shouldn't have spent the money. Actually, a Kaiman paid for it. He give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later. A simple act of caring creates an endless ripple. That comes back to you. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ya, adik-adik tadi udah dengerin firmannya, pastinya firmannya bikin kita jadi belajar banyak, jadi tahu harus yang kita buat, ya, supaya kita lebih lagi merespon firman Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu
kita nyanyi Tuhan Yesus aku berjanji. Yuk, Kak Billy, Kak Ones, kita nyanyi yuk. Yuk Kak Juli. Yuk. Tuhan Yesus aku berjanji jadi murid Tuhan yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi nama Yesus. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang dan selamanya tetap setia padamu. Sekali lagi Kakak Bibi. Tuhan Yesus aku berjanji jadi murid Tuhan yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi nama Yesus. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang dan selamanya tetap setia pantang mundur. Iya, tetap setia pantang mundur. Ya Kak Juli, habis ini kita mau ngapain Kak Juli? Abis ini kita mau persembahan buat adik-adik yang di rumah. Mari kita siapkan persembahannya, masukin ke amplop yang udah Disiapin disiapkan. Ya benar. Terus dikirim ke gereja ya Kak? Nanti dititipin ke mama papanya ya. Iya benar. Deh ya, persembahannya disiapin ya adik-adik ya. Oke. Kita mau berdoa syafaat, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, pagi ini kami boleh berkumpul kembali walaupun hanya melalui virtual ya Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih untuk penyertaan-Mu buat kami guru-guru sekolah minggu, juga adik-adik di rumah Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih kami juga boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, di dalam rangkaian doa syafaat kami ini, kami selalu memohon kepadamu untuk selalu menjaga agar kami selalu sehat, kami terus bisa beraktivitas walaupun hanya dari rumah saja Tuhan Yesus. Kami nggak bosan untuk belajar di rumah, kami tetap semangat menjadi murid-murid, baik murid sekolah minggu maupun murid-murid di sekolah Tuhan. Tuhan terima kasih Engkau selalu memberi kekuatan buat kami. Tuhan kami juga berdoa untuk acara emeritasi hari Minggu ini Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mau terus sertai acara dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan mau mampukan semuanya dalam proses acara itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga bersyukur untuk Ibu Pendeta Erna yang boleh hadir di tengah-tengah jemaat kami Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan dia untuk meneruskan pelayanan yang sudah berjalan bersama Bapak Pendeta Rusmanda sebelumnya. Tuhan kami berdoa juga buat orang tua kami, mungkin dalam masa pandemi ini begitu banyak hal yang membuat mereka lebih bekerja keras lagi untuk mencari nafkah. Kiranya Tuhan terus beri kekuatan, kesehatan, dan kemampuan. Tuhan terima kasih juga untuk memimpin negara kami Tuhan Yesus, Bapak Presiden dan jajarannya. Kiranya Tuhan selalu beri hikmat agar mereka selalu tahu apa yang mereka akan putuskan buat bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang lebih baik dan lebih baik lagi Bapak. Tuhan Yesus, banyak doa dan pinta yang kami ingin panjatkan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus tahu apa yang kami perlukan. Tuhan, di atas semuanya, ampunilah dosa dan salah kami, baik perkataan kami, perbuatan kami, serta tindakan kami Tuhan. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini, kami mau sempurnakan di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ya, adik-adik, kita sudah di ujung ibadah kita. Kakak Cici mau ingetin ya Kak Juli ya, untuk selalu taat 3M. Pakai masker, menjaga jarak, juga apa? Rajin mencuci tangan. Yes, benar Kak Juli. Oke adik-adik, sampai jumpa di 2 minggu yang akan datang. Dadah! Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.